Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ketemu lagi ya sama Bu Ayu. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat menentukan kesetaraan satuan jarak, kilometer, dan meter. 3. Siswa dapat mengukur dan menentukan satuan berat dengan tepat. Tidak terasa ya, sudah lama kita tidak ke sekolah. Anak-anak ibu sudah rindu pergi ke sekolah nggak ya? Masih ingat nggak kalau ke sekolah diantar menggunakan kendaraan apa sama ayah dan bundanya? Kalau yang jarak rumahnya ke sekolah dekat, bisa jalan kaki ya. Jika jarak rumahnya jauh, bisa naik sepeda sendiri atau diantar sama ayah bundanya menggunakan motor atau mobil. Wah, dari tadi kita menyebutkan jarak ya. Sebenarnya jarak itu apa ya? Jarak adalah ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Maksudnya yaitu seberapa jauh jalan yang sudah kita lalui untuk sampai ke tempat yang akan kita tuju. Jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer yang ada di sepeda motor atau mobil yang kamu tumpangi untuk berangkat ke sekolah. Odometer merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer dapat dilihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer. Satuan untuk jarak sama dengan satuan untuk panjang. Untuk menyatakan jarak, dapat menggunakan satuan kilometer atau satuan meter. Untuk lebih jelasnya, kita coba kerjakan contoh soal berikut ya. Dibaca dulu ya soalnya. Diketahui jarak rumah Putri ke pasar sama dengan 2 km 250 meter. Jarak rumah Sinta ke pasar adalah 1 km 150 meter. Ditanyakan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Yang kedua, jarak rumah Putri ke rumah Sinta melewati pasar dalam satuan meter. Kita coba kerjakan penyelesaiannya ya. Jarak rumah Putri ke pasar adalah 2 km 250 meter. Artinya 2 km ditambah 250 meter. Ingat lagi tangga meternya ya. Kilometer ke meter turun 3 anak tangga. Maka kita kalikan 1000 ya. 2 dikali 1000 meter, kita dapatkan 2000 meter ditambah 250 meter sama dengan 2250 meter. Jarak rumah Sinta ke pasar yaitu 1 km 150 meter. Artinya 1 km ditambah 150 meter. Kilometer ke meter itu turun 3 anak tangga. Berarti kita kalikan 1000 ya. 1 dikali 1000 meter ditambah 150 meter. Sama dengan 1000 meter ditambah 150 meter. Kita dapatkan hasilnya 1150 meter. Yang kedua, jarak rumah Putri
ke rumah Sinta melewati pasar. Berarti kita harus melewati pasar dulu ya sebelum ke rumah Sinta. Maka kita dapatkan jarak rumah Putri ke pasar adalah 2250 meter. Kemudian jarak dari rumah Sinta ke pasar adalah 1150 meter. Kita tambahkan saja ya, karena satuannya sudah sama. Kita dapatkan 3400 meter. Saat berbelanja di pasar, Putri dan Sinta membeli berbagai macam bahan makanan. Ada tepung, telur, buah apel, cabai, dan lain-lain. Anak-anak ibu semua masih ingat gak alat apa ya yang kita gunakan untuk menimbang berat benda? Tepat sekali, alat tersebut adalah timbangan. Kita ingat kembali ya, ada berbagai macam jenis timbangan. Ada timbangan duduk atau sering disebut dengan timbangan roti, timbangan pasar, timbangan digital, timbangan neraca, timbangan berat badan, timbangan gantung, dan masih banyak lagi jenis timbangan yang lainnya. Saat Putri dan Sinta membeli tepung dan telur, pedagang di pasar menggunakan timbangan duduk. Saat membeli cabai, pedagang menggunakan timbangan pasar. Saat membeli buah, pedagang menggunakan timbangan digital. Selain timbangan yang dilihat sama Putri dan Sinta tadi, masih ada jenis timbangan lainnya ya, yaitu timbangan neraca, yang biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Timbangan berat badan untuk menimbang berat badan. Dan timbangan gantung untuk menimbang benda-benda yang berat, seperti sekarung beras, sekarung kedelai, dan lain-lain. Satuan yang digunakan pada timbangan yaitu kilogram atau gram. Perhatikan contoh cara menimbang telur berikut ya. Kita akan menimbang telur yang sudah dibeli oleh Putri dan Sinta tadi. Pedagang menggunakan timbangan duduk. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah sebelum kita meletakkan benda yang akan ditimbang, pastikan dulu jarum timbangannya tepat berada di angka 0 gram. Hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Jadi, berat telur tersebut adalah 500 gram. Yang dibeli Putri dan Sinta berikutnya adalah buah apel. Kita coba menimbangnya yuk. Kebetulan pedagang di pasar menggunakan timbangan pasar ya. Pada timbangan pasar, kita dapat melihat pengukuran dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Jadi, berat buah apel tersebut adalah 2 kg. Pada pembelajaran matematika di subtema 2 ini, kita cukup mengetahui satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Perhatikan hubungan dari satuan-satuan berat tersebut ya. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram sama dengan 1000 hektogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. Untuk satuan berat yang lain, kita pelajari pada video berikutnya ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah 1. Jarak adalah ukuran panjang lintasan yang ditempuh. 2. Jarak dapat dilihat pada odometer yang terdapat di motor atau mobil. 3. Alat untuk menimbang berat benda adalah timbangan dengan satuan kilogram atau gram.
Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dimanapun anak-anak ibu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.